Budi melirik jam tangannya dan meregangkan badan. Akhirnya, minggu ini berakhir. Dengan lega, ia mematikan komputer, merapikan dokumen di atas meja, menyambar tas, dan berjalan menuju pintu keluar, tak lupa mengunci pintu ruangannya. Astaga, capek sekali hari ini. Jumat yang ditunggu-tunggu. Saatnya melepas penat, gumamnya. Sambil masuk ke mobil, ia menekan nomor telepon temannya. Indra, jadikan rencana kita? Seperti biasa, spa dan biliar? Pasti jadi dong. Kumpul seperti biasa. Anak-anak sudah di jalan. Cewek-ceweknya juga datang nanti. Mami Rika janji bakal bawa yang cantik-cantik. Indra tertawa penuh arti. Jangan telat, nanti yang paling mantap keburu diambil orang. Malam ini bakal seru, aku jamin. Oke, sampai ketemu. Budi memarkir mobilnya dan naik ke lantai apartemennya. Sayang, aku pulang, sapanya dari ambang pintu. Ia mencium kening istrinya, Ani, dan langsung bersiap-siap untuk pergi ke spa. Ani hanya menatapnya dalam diam. Kenapa cemberut begitu? Kamu kan tahu ini hari khusus pria. Aku tetap akan pergi bertemu teman-teman. Ini tidak bisa diganggu-gugat, sebulan sekali aku bolehkan memanjakan diri. Papa pulang. Putra mereka, Yuda, berlari dari ruang keluarga dan memeluk ayahnya. Halo jagoan. Budi mengangkat putranya, menciumnya, lalu menurunkannya kembali. Main di kamarmu dulu, ya? Kamu janji mau mengajak Yuda ke taman, sela Ani. Ia tahu kebiasaan suaminya. Hatinya sakit dan kecewa, tapi ia tidak pernah menghentikan Budi. Pasti sayang, pasti kita pergi. Ani, aku berangkat, ya. Tidak usah tunggu aku, pulangnya pasti malam seperti biasa. Oh ya, besok siapkan sarapan yang enak, ya. Kamu tidak makan malam dulu? Tanya wanita itu. Tidak, terima kasih, aku buru-buru. Teman-teman sudah menunggu, mejanya juga pasti sudah disiapkan, ia tertawa. Jangan bosan, ya. Senang-senangkan dirimu. Titip salam untuk Yuda. Pria itu bergegas bersiap dan pergi. Di depan spa, mobil-mobil mewah berjejer rapi. Ia tersenyum puas, keluar dari mobilnya, dan masuk ke ruangan luas di mana pria-pria setengah telanjang sedang asyik mengobrol. Bro, Budi datang. Seru teman-temannya gembira. Akhirnya muncul juga. Gimana kalau kita minum sedikit dulu buat pemanasan? Wah, capek sekali aku hari ini. Harus benar-benar santai. Tidak ada yang keberatan, kan? Bud, lihat nih, meja sudah siap. Kami cuma menunggumu, tanpamu, tidak akan kami mulai. Mereka berpelukan sambil tertawa dan menyambut Budi dengan riuh. Wah, Bud, kata salah satu dari mereka, kalau aku jadi istrimu, sudah kujambak semua rambutmu. Enak sekali hidupmu, ya. Di rumah dilayani istri, di sini ada cewek-cewek cantik. Semuanya senang. Beruntung sekali kau. Di mana kau temukan istri penurut seperti itu? Mungkin kami juga bisa menikahi wanita seperti itu. Lihat saja, ada yang sudah mau menikah untuk kedua kalinya tapi belum juga bertemu wanita seperti Animu. Iri bilang bos, jawab Budi dengan angkuh. Pria sejati berhak bersantai sebulan sekali. Para pria mengangguk setuju. Nah, istriku mengerti dan menerima itu. Bahkan ini bagus kan sesekali bersenang-senang dengan teman? Bagus juga untuk kehidupan pernikahan, semacam penyegaran. Setelah ini, aku pulang ke istri dalam keadaan baru. Dia tidak akan bisa mengeluh tentangku di ranjang. Kami seperti pengantin baru. Benar, kawan-kawan. Jumat keramat ini sangat berguna, apapun kata orang. Siapa yang tidak setuju, silakan duduk di rumah dan diam saja, nikmati apa yang ada. Kalau suka sembunyi di balik ketiak istri, ya silakan. Ani tahu, aku tidak akan pernah membiarkannya memerintahku. Itulah sebabnya kami masih bersama. Mertuamu tidak curiga dengan kelakuanmu? Masa Ani tidak mengadu pada ibunya? Seperti yang kalian lihat, aku baik-baik saja. Budi tertawa. Rahasia kecil keluarga kami tidak kami umbar ke siapapun, jadi, kami bisa tidur nyenyak. Bagaimana Animu bisa tahan? Istriku, waktu tahu kita bersenang-senang di sini, langsung menyuruhku angkat kaki.
Tidak mau dengar penjelasan apapun, dia mengamuk, kukira aku akan dibunuh. Bagaimana dia bisa tahu? Tanya para pria penasaran. Kau kan sudah menyembunyikannya dengan rapi. Dia tidak mungkin tahu di mana kau menghabiskan Jumat malam. Sial sekali kau, kawan. Pasti ada orang baik yang memberitahunya. Kalau aku tahu siapa yang mengadukannya, akan kuhabisi dia. Itu semua karena kalian tidak bisa bersikap benar pada istri kalian, kata Budi dengan nada menggurui. Aku misalnya, punya prinsip begini. Pria itu bersama teman-temannya masuk ke ruang sauna dan mulai membuka pakaian. Sejak awal, aku sudah menegaskan posisiku pada calon istriku. Pada Jumat terakhir setiap bulan siang dan malam aku adalah bujangan. Aku akan menghabiskannya sesuka hatiku, tanpa pertanyaan apapun. Sudah 5 tahun kami menikah, dan tidak ada keluhan darinya. Begitulah cara bicara dengan wanita, mereka harus dididik, dipegang dengan tegas. Begitu kau lembek, habislah sudah. Aniku tidak akan pernah membantahku. Hah, apa kau tidak bosan dengan istrimu? Istriku terus-terusan mengomel. Minta dibelikan ini, disuruh melakukan itu, disuruh mengurus anak. Aku tidak tahu sampai kapan kesabaranku akan bertahan. Makanya aku punya simpanan untuk istirahat dari nenek sihir di rumah. Dengan simpanan, tidak ada beban, tidak perlu memikirkan apapun, dan dia selalu siap meladenimu. Beda dengan istri, yang selalu sakit kepala, sakit leher, suasana hatinya buruk, atau mertua datang di waktu yang tidak tepat. Tanpa simpanan, aku sudah gila dari dulu. Aniku tidak banyak bertanya. Kami hidup rukun, dan aku juga menepati janji. Selain Jumat Keramat, tidak ada hubungan gelap lain. Bagiku, kalau sudah menikah, ya hiduplah dengan benar. Menikah hanya untuk kemudian bercerai, itu bukan gayaku. Lihat saja Pram, belum setahun menikah, istrinya sudah minta cerai. Buat apa aku cari masalah seperti itu? Aku sudah puas dengan kehidupanku. Aku tidak menyangka mertuaku. Pria yang disebut Budi sebagai Pram itu menggaruk tengkuknya dengan malu, akan menemukan beras simpananku di tas kerjaku. Padahal aku selalu memeriksanya dengan teliti. Sial sekali waktu itu. Mertuaku langsung mengamuk. Istriku bahkan tidak mau mendengarkan penjelasanku. Ibunya sudah menghasutnya, jadi aku harus cepat-cepat mengemasi barang dan pindah ke apartemen sewaan. Padahal aku baru saja mau putus dengan simpananku itu. Pasti dia yang sengaja membalas dendam. Wanita memang licik. Satu hal yang melegakan, mertuaku juga tidak ada, para pria tertawa terbahak-bahak. Harus berbohong dan berkelit terus? Ah, tidak, Bud. Punya simpanan tetap juga tidak buruk. Contoh Pram itu pengecualian, sergah yang lain. Siapa sih yang tidak pernah sial? Tapi setidaknya 2 atau 3 kali seminggu, kau merasa seperti pria sejati. Simpanan tidak meminta apapun darimu selain uang, tapi semua perhatiannya untukmu. Tolonglah, jangan konyol. Dengan simpanan, kau bisa kena masalah. Biayanya terlalu mahal. Coba katakan, Indra, berapa yang kau habiskan terakhir kali untuk membelikan tas mewah untuk pacarmu? Hampir 500 miliar. Para pria bersorak kagum. Dan itu setiap saat? Nanti istri juga akan menuntut hal yang sama. Buat apa aku pusing-pusing? Kalau begini, sebulan sekali bayar jasa wanita muda yang menyenangkan, dapat suntikan semangat. Tidak ada pusing, tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan. Bagiku cukup 1 Jumat untuk menyegarkan diri. Tidak, teman-teman, apapun kata kalian, formula hidupku adalah yang paling nyaman. Aku tidak perlu was takut ketahuan. Aku tidak menghadapi drama cemburu. Aku tidak perlu menghabiskan uang untuk hadiah mahal. Semua orang senang, tidak ada yang protes. Begitulah cara hidup. Belajarlah, aku bagi ide ini gratis. Ambil dan hiduplah sesuka hatimu. Saat itu, pintu terbuka dan beberapa wanita masuk ke dalam ruangan. Halo, semuanya. Mereka tertawa riang sambil memilih pasangan masing-masing. Sudah cukup filosofinya, Bud. Pesta harus dimulai. Aku lebih baik menghabiskan waktu untuk yang lain daripada omong kosong, kata salah satu temannya. Ya, sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan ayam-ayam kita ini.
Budi menepuk pantat pasangannya dengan main-main. Apa kau sehebat Aniku di ranjang? Ayo, aku siap menyalakan api gairah dalam dirimu. Lihat saja kemampuanku. Malam ini aku tidak akan berpura-pura jadi suami teladan. Aku ingin sedikit nakal, kau siap? Wanita itu tertawa genit. Budi mencium bibirnya dengan kasar. Ah, kau memang menggoda. Sekarang aku akan memecutmu dengan handuk panas. Lalu kau akan memijatku. Bisa, kan? Aku bisa melakukan apa saja. Gadis itu tersenyum penuh janji. Seluruh rombongan masuk ke ruang uap. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke ruang ganti. Para pria tampak memerah dan segar, sementara para wanita mengobrol di sudut, saling bertukar lelucon dan kesan tentang pasangan mereka. Tidak, Bud, kata salah satu temannya. Aku tetap tidak mengerti bagaimana Ani mengizinkanmu menggunakan jasa wanita panggilan. Apa kau tidak malu menatap matanya? Kalian kan punya anak, entah dia itu bodoh sekali atau orang suci. Dan kalian tidak malu kembali ke istri kalian dari pelukan simpanan? Balas Budi. Jangan berpura-pura jadi orang suci. Aku bukan satu-satunya bajingan di sini. Kalian menipu istri kalian di belakang, sedangkan aku bicara jujur. Aku tidak peduli apa yang kalian pikirkan tentangku. Istri kami tidak tahu tentang simpanan kami. Sedangkan istrimu tahu dan tetap menerimanya. Apa rahasiamu? Kenapa dia mau menerimamu kembali? Bro, kalian ini seperti tidak tahu wanita saja cara merayunya. Setelah Jumat Keramat, aku selalu membelikannya hadiah. Supaya dia paham, hiburan ya hiburan, tapi istri itu suci. Terakhir kali, hari Minggu pagi-pagi sekali aku memesankannya buket mawar besar dan sekotak coklat mahal. Aku tidak pernah pelit untuk istriku, dan dia senang. Toh pada akhirnya aku akan kembali padanya. Semua orang punya kelemahan. Dia tahu siapa yang dinikahinya. Aku bahkan sebelum menikah tidak pernah menolak perhatian wanita manapun. Wah, Bud, kau benar-benar ahli menaklukkan hati wanita. Sepertinya kau harus mulai menulis buku panduan cara berselingkuh dan mempertahankan keluarga. Ide bagus. Budi menyeringai meremehkan. Kali ini kau akan memberinya apa? Sudah kepikiran? Belum kuputuskan. Tergantung suasana hatiku nanti. Sudah lama tidak memberinya emas. Mungkin aku akan mencarikan sesuatu. Istriku tidak banyak menuntut. Apapun yang kuberikan, dia akan bilang terima kasih. Pria itu tertawa lagi. Ya, Bud, beruntung sekali kau dengan istrimu, kata seorang teman dengan nada iri. Wanita seperti Animu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Benar sekali, sahut yang lain. Sementara kami di sini duduk dan bertanya-tanya, apa yang akan menunggu kami di rumah malam ini? Apakah akan ada pertengkaran atau tidak? Sepertinya aku juga harus sepertimu, Bud, mampir ke toko dulu, semoga saja selamat. End of Chauro. Istriku pasti akan menuntut lagi agar aku berhenti datang ke spa, keluh seseorang. Setiap kali selalu mengomel, rasanya ingin cerai saja. Tapi aku tidak mau meninggalkannya, dan juga tidak bisa menolak pertemuan kita ini. Kalau begini terus, tidak lama lagi aku akan jadi suami takut istri, jadi bingung harus bagaimana. Kalau begini terus, klub kita bisa-bisa bubar. Tiba-tiba seseorang berkata, tidak akan. Seru mereka serempak. Tidak akan pernah. Aku lebih baik cerai lagi daripada melewatkan pertemuan Jumat kita. Wanita bisa diganti, tapi persahabatan kita tidak ternilai. Kami setuju. Jangan biarkan para wanita menghancurkan persatuan kita. Beruntung istri-istri kita tidak saling kenal, celetuk salah satu dari mereka. Kalau mereka bersatu, habislah kita. Mereka pasti akan mengikat kita. Jangan sampai mereka saling berkenalan. Kalau itu terjadi, selamat tinggal klub pria kita. Para wanita kalau sudah berkumpul, kekuatannya mengerikan. Ah, jangan cengeng begitu. Pria macam apa takut pada wanita? Dengar kalian, aku sudah berkali-kali bilang. Seharusnya kalian memilih istri bukan hanya yang cantik dan pandai mengurus rumah, tapi juga yang cerdas. Dengan yang cerdas, lebih mudah bernegosiasi. Budi menyombongkan diri. Lihat saja Aniku. Dia wanita cerdas. Dia tahu apa yang akan hilang jika dia mulai protes, dan dia juga bisa menghargai kejujuranku. Karena itulah aku menghormatinya. Sayang,
Seorang gadis memanggil mereka dengan nada merajuk, "Sampai kapan kalian akan mengobrol? Ayo masuk ke ruang uap, kami sudah kedinginan. Kami datang ke sini bukan untuk mendengarkan obrolan kalian. Kami ingin melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan." Dengan gerakan santai, ia melepaskan jubah mandinya. "Ah, kalian anak-anak ayam kami." Budi menggendong gadis itu dan membawanya ke ruang uap. "Sekarang kami akan menghangatkan kalian." Yang lain pun mengikuti, menggendong pasangan mereka. Dengan canda dan tawa, mereka kembali berpesta. Mereka bersenang-senang sepanjang malam. Di sela-sela sesi sauna, mereka makan, minum, dan menyendiri dengan pasangan masing-masing. Seseorang mengusulkan bermain biliar dengan taruhan membuka pakaian. Mereka baru bubar saat fajar mulai menyingsing. Keesokan paginya, Budi terbangun dengan kepala pusing, memeluk seorang gadis telanjang yang bahkan namanya pun ia tak ingat. "Maaf, manis," gumam pria itu sambil melangkahi tubuhnya. "Aku harus pergi, sayang." Gadis itu bergumam manja. "Tinggallah sebentar. Masih terlalu pagi. Kenapa kau terburu-buru? Temani aku sebentar lagi. Semalam menyenangkan sekali bersamamu." "Tidak bisa, aku harus pulang." "Aku juga senang bersamamu. Malam yang tak terlupakan. Kau begitu manis." Ia menunduk dan mencium tubuh telanjangnya. "Jadilah anak baik. Jangan bilang kau ditunggu istrimu," kata si penggoda sambil membalikan badan dan menarik selimut. "Mungkin kau juga punya anak, punya istri dan anak. Paket lengkap. Sayangnya, itulah kenyataan hidup. Jadi aku tidak bisa berlama-lama di sini." "Lalu apa yang kau lakukan di sini, brengsek? Apa istrimu tidak cukup? Atau dia sakit? Atau mungkin jelek?" "Aku butuh sensasi." Budi tersenyum. "Istri itu konstan, tidak berubah. Sedangkan aku suka variasi. Wanita sepertimu membantuku lari dari rutinitas. Sekarang aku akan kembali ke istriku dan tenggelam lagi dalam ketenangan kebahagiaan keluarga." "Dasar kau." Gadis itu bergumam sambil memejamkan mata. Tapi, semua pria memang sama saja. Memang, pria itu menyeringai. "Tidurlah. Kau kan tidak perlu terburu-buru." "Kau mau pulang?" tanya Pram heran. Ia baru keluar ke dapur untuk merokok. "Kukira kita akan di sini lebih lama. Spa ini sudah dibayar sampai siang. Kalian tinggallah. Aku harus pulang. Belum lagi harus membeli hadiah untuk Ani. Dia pasti khawatir. Aku tidak ingin membuatnya cemas tanpa alasan." Budi memasukkan barang-barangnya ke dalam tas dan keluar menghirup udara segar. "Baiklah, sampai ketemu lagi di klub kita." Pram menjabat tangan temannya dengan erat. "Ya, sampai jumpa." Mereka berpelukan. Budi masuk ke mobil dan pergi. "Ani." Pria itu berjalan hati-hati ke ruang keluarga agar tidak berisik. "Aku pulang. Lapar sekali. Apa yang kau siapkan untuk sarapan? Lihat apa yang kubelikan untukmu." Ia mengeluarkan kotak beludru panjang dari sakunya. Budi sedang sangat murah hati dan membelikan gelang emas. "Ani, kau di mana?" Pria itu terdiam di tengah ruang keluarga, terkejut oleh keheningan aneh di rumah itu. Anjing mereka, Rex, dengan gembira menghambur ke kakinya, merengek seolah merasa bersalah. Dalam remang-remang koridor, Budi melihat anjing itu tidak sabar menunggu tuannya dan mengompol di lantai. Di sebelahnya ada tumpukan kotoran. Budi melangkah dengan canggung, terpeleset di lantai keramik, dan terjatuh. Sikutnya terbentur keras. Parahnya lagi, tangannya mendarat tepat di kotoran anjing itu. "Sialan kau, Rex," umpat Budi kesal. "Apa kau tidak diajak jalan-jalan hari ini? Kenapa kau buang air di sini?" Anjing itu merengek, mengibas-ngibaskan ekornya dengan rasa bersalah, dan mulai menjilati wajah tuannya. "Menjauh dariku, dasar nakal." End quote. Pria itu dengan susah payah bangkit, masuk ke kamar mandi, melepaskan pakaiannya, dan mulai mencucinya sebelum sarapan. "Ani," panggilnya lebih keras. "Kau di mana? Kalian semua di mana? Apa kalian mau main petak umpet denganku pagi-pagi begini? Aku sedang tidak ingin memecahkan teka-teki. Aku butuh makan dan tidur. Hei, keluarlah." "Rex, bisakah kau memberitahuku di mana aku harus mencari mereka?"
mereka tidak mungkin menghilang begitu saja, kan? Tenang. Mungkin mereka pergi jalan-jalan? Tidak, itu konyol. Anjingnya tidak diajak, masa mereka pergi sendiri? Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Pria itu mengelilingi semua kamar dan berhenti dengan bingung di tengah ruang keluarga. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ani, Yuda, sudahi main-mainnya. Aku hargai selera humor kalian yang luar biasa. Ani, kau tidak mau suamimu mati kelaparan, kan? Aku akan mandi sekarang, sementara kalian siapkan meja makan, oke? Ia mendengarkan. Apartemen itu tetap sunyi senyap. Ani, aku janji, setelah tidur sebentar, kita akan pergi ke taman seperti yang direncanakan. Kau kan tahu aku butuh beberapa jam untuk pulih. Setelah itu, aku milik kalian sepenuhnya untuk malam ini dan hari Minggu. Itu sudah pasti. Aku tidak pernah melanggar aturan itu. Ani, apa kau marah? Ada apa denganmu? Aku tidak mengenalimu. Anjing itu kembali merengek, menatap tuannya dengan setia. Rex, Budi mengelus kepalanya. Kau tahu kan kemana ibu kita pergi? Anjing itu merengek lagi. Kenapa dia tidak mengajakmu jalan-jalan? Dan kemana dia pergi bersama anak kita? Sudahlah, berhenti merengek. Tenang, sekarang akan kubersihkan. Terpaksa aku sendiri yang melakukannya karena nyonya rumah kabur. Cuma ini yang kurang. Pria itu mengenakan pakaian rumah dan mulai membersihkan kotoran anjing itu. Selesai. Sekarang mandi. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari kamar mandi dan berkata pada anjingnya, "Sekarang aku mau tidur. Jangan ganggu aku. Aku janji, setelah istirahat sebentar dan pulih, kita akan jalan-jalan keluar. Sambil itu, kita akan pikirkan di mana Ani dan Yuda. Sekarang aku tidak bisa berpikir jernih, kondisinya tidak memungkinkan. Dan kau, teman, cepat ke tempatmu." Diam. Anjing itu dengan patuh pergi ke alas tidurnya di lorong. Pria itu jatuh ke tempat tidur tanpa tenaga dan tertidur. Hari sudah gelap ketika Budi membuka mata dan mendengarkan. Tidak ada yang mengganggu keheningan di apartemen. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Anjingnya tidur di lantai di samping tempat tidur, sesekali merintih. Begitu tuannya bergerak, ia langsung melompat dan menggonggong keras. "Iya, aku mengerti," Budi mengernyit. "Aku tahu kau sudah tidak tahan lagi. Diam, anjing berisik. Kepalaku sudah pusing tanpamu. Aku tahu kau perlu diajak jalan-jalan. Sabar sebentar, aku akan berpakaian dan minum aspirin. Di mana kotak P3K sialan itu? Biasanya Ani yang memberiku obat. Aku bahkan tidak tahu di mana obat-obatan disimpan di rumah ini. Oh, ini dia." Gumamnya senang melihat sebuah kotak di rak kamar mandi dengan tulisan merah, P3K. Ia membuka kotak itu, mengeluarkan kemasan obat, dan mengerang. "Di mana tabletnya?" Ia mengguncang kemasan kosong itu. Selembar kertas jatuh ke lantai. Budi membukanya dan membaca, "Beli sendiri aspirinmu. Lelucon macam apa ini?" Dengan kesal ia melempar kotak P3K itu. Tabung, kotak, dan strip obat berhamburan di lantai. Rex menggonggong ketakutan. "Diam kau," bentak Budi pada anjing itu. "Sudah cukup menyebalkan tanpamu." "Baiklah," gumam pria itu sambil mengumpulkan obat-obatan kembali ke kotak. Terpaksa pakai obat pereda nyeri. "Ah, ini dia. Oke, Rex, sebentar lagi. Aku akan ambil air, minum tablet, dan kita pergi jalan-jalan. Aku janji, 5 menit lagi kita pergi. Mengertilah, tanpa obat, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Setiap langkah terasa sakit di kepala. Berkali-kali aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak mencampur sampanye, whisky, dan bir. Tapi bagaimana bisa menahannya? Teman-teman minum, masa aku tidak ikut? Kepalaku." Ia membuka pintu kulkas dan tertegun. Di dalamnya hanya ada botol-botol air dan selembar kertas. Di atasnya, tercetak gambar tangan dengan jari tengah teracung. Permainan apa yang istriku siapkan ini? Ini sama sekali tidak seperti dia. Apa yang ingin dia katakan dengan kelakuannya ini? Dan di mana dia? Baiklah, nanti kita urus. Sekarang, yang penting minum obat.
Ia mengambil air dari keran untuk menelan tablet. Ini benar-benar penyiksaan. Ia duduk di meja, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan duduk di sana sampai sakit kepalanya perlahan mereda. Nah, sudah lebih baik. Merasa lebih ceria, Budi menekan nomor telepon istrinya. Aku merasa seperti manusia lagi. Sekarang aku bisa bicara dengan Ani dan menuntut penjelasan atas semua ini. Sikutku sakit. Ia mengernyit. Ia bersiap untuk meluapkan semua amarahnya, membuat wajah yang tegas, tetapi di telepon terdengar. Telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan jaringan. Sialan. Pria itu menatap layar ponselnya dengan heran. Dia mematikan teleponnya. Kemana perginya? Tidak ada penjelasan. Hanya catatan konyol. Setidaknya tulis di mana aku harus mencarinya. Dia tidak akan lolos begitu saja, gumam Budi dengan marah. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan. Di lorong, anjing itu menggonggong lagi. Rex. Pria itu memaksa dirinya untuk bangkit. Dengan enggan, ia berpakaian. Sobat, aku benar-benar lupa padamu. Maaf, kawan, sekarang kita akan jalan-jalan. Sekalian ke apotek beli aspirin. Aku benar-benar tidak bisa pulih. Ani benar-benar keterlaluan. Budi mengikat tali anjingnya dan pergi keluar. Rex melompat-lompat gembira di sekitar tuannya, merengek senang. Ia mengikat anjingnya di teras apotek, dengan cepat membeli aspirin, dan kembali keluar. Entah kau bagaimana, Rex, tapi aku sudah lapar. Pria itu berjalan menuju rumah. Anjing itu berlari kecil di sampingnya. Jangan marah karena kita jalan-jalan sebentar. Aku janji, setelah tidur semalaman, besok pagi aku akan mengajakmu jalan-jalan seperti seharusnya. Semoga Ani sudah kembali. Oh ya, anjing, apa dia memberitahumu kapan akan kembali? Kau diam? Tidak tahu, aku juga tidak tahu harus berpikir apa. Pertama kalinya aku berada dalam situasi konyol seperti ini, aku merasa seperti orang bodoh. Di rumah, setelah berganti pakaian, ia pergi ke dapur. Sekarang, sesuatu yang hangat tidak ada salahnya, gumamnya sambil mengeluarkan panci dari kulkas, tempat Ani biasanya menyimpan sup atau soto untuknya. Sudah, tidak akan kupanaskan. 1 mangkuk saja cukup. Ya, Rex, tunggu. Kau juga akan kuberi makan. Sebentar, kupanaskan dulu ini. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan bagaimana ia akan menyantap sup lezat yang biasa dimasak istrinya. Budi membuka tutup panci dan menggertakkan giginya karena marah. Apalagi ini? Di dalam panci kosong itu ada catatan lain. Masak supmu sendiri. Di bawah tulisan itu, ada gambar wajah tersenyum yang konyol. Cukup sudah, pria itu, pucat karena marah, merobek catatan itu menjadi serpihan kecil dan melemparkannya ke lantai. Panci kosong itu menyusul. Rex melompat mundur ketakutan dan menggonggong. Setidaknya kau diamlah. Bentak Budi pada anjing itu. Tapi anjing itu tidak berhenti, berdiri di samping mangkuk kosongnya, seolah mengingatkan tuannya bahwa sudah waktunya makan. Berhenti menggonggong, aku tahu. Dengan kesal, Budi mengayunkan tangannya ke arah anjing itu, tetapi kemudian mengambil sebungkus makanan kering dari lemari. Setidaknya Ani masih peduli padamu, Rex. Ia menuangkan biskuit renyah ke dalam mangkuk. Berarti aku lebih buruk dari anjing? Permainan apa yang dimulai istriku ini? Siapa aku di sini? Apa yang kulakukan untuknya tidak cukup? Segalanya untuknya, segalanya untuk rumah. Apa lagi yang kurang? Apa aku harus memasak sendiri? Aku bukan ibu rumah tangga. Kenapa aku harus melakukan semuanya sendiri? Baiklah. Dengan iri, ia melihat anjing itu melahap makanannya. Terpaksa makan roti lapis, atau semacamnya untuk sementara, semoga setidaknya ada sepotong sosis. Budi membuka kulkas lagi. Kalian keterlaluan, serunya marah. Ani benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia mulai mengangkat satu persatu tutup panci yang ada di rak dan membuang catatan konyol dengan nada mengejek. Jadi, di dalam kulkas hanya ada sayuran mentah dan panci kosong dengan catatan bodoh. Di mana sosis, mentega, kemana semua itu menghilang? Apa uang yang kuberikan untuk belanja kurang? Oh, ada makanan kaleng untuk Rex.
Anjing itu menggonggong. Tenang, aku tidak akan memakan makananmu. Lalu, apa yang harus kulakukan? Ia menutup pintu kulkas, menatap anjing itu dengan saksama, memutuskan apa yang harus dilakukan. Ya, Rex, kau benar. Tidak ada pilihan lain selain pergi meminta ampun pada nenek sihir tua itu, mertuaku. Ya, aku tahu apa yang akan dikatakannya. Tidak ada salahnya bertanya padanya kemana istriku tercinta pergi, dia pasti tahu, dan tentu saja, untuk makan malam. Tidur dengan perut kosong sama sekali tidak menarik bagiku, kumpulkan keberanian dan temui mertua. Aku harus siap mendengar banyak hal tentang diriku demi semangkuk sop buntut. Ia mandi, menyegarkan diri, merapikan penampilannya, dan berganti pakaian. Perutnya keroncongan, suasana hatinya sangat buruk. Setengah jam kemudian, ia berdiri di depan pintu apartemen Ibu Ratih. Ia berdeham, menarik napas dalam-dalam, dan menekan tombol bel. Ada apa lagi hari ini? Mertuaku juga tidak ada di rumah? Budi menendang pintu dengan kesal. Ia membunyikan bel lagi, menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara apapun di dalam apartemen. Sepertinya malam ini aku akan kelaparan. Saat itu, pintu lift terbuka, dan di lorong pertama kali muncul troli yang penuh dengan botol-botol sambal, rendang, dan sayuran. Di belakangnya, dengan napas terengah-engah karena tegang, muncul Ibu Ratih. "Loh, Budi," serunya kaget, berhenti di depan pintu apartemennya. "Apa yang kau lakukan di sini jam segini?" Ia memutar kunci di lubang pintu. "Kenapa kau berdiri seperti patung? Bantulah kalau sudah datang. Tidak ada gunanya kau ini," gerutunya sambil melangkah masuk. "Semuanya harus kulakukan sendiri. Tapi kalau makan masakanku, kau suka. Coba saja sesekali datang ke rumah dan bertanya, 'Bu, butuh bantuan tidak?' Dasar laki-laki zaman sekarang. Kerjanya hanya duduk di depan komputer dan memanaskan kursi di kantor. Setidaknya kau masih bawa uang ke rumah. Yang lain bahkan tidak seperti itu." Budi, sambil mendengarkan omelan mertuanya, menarik troli itu masuk, lalu berhenti di lorong. "Aduh, capek sekali aku." Ibu Ratih dengan cepat melepaskan pakaian luarnya, dengan mudah mengangkat troli itu, dan membawanya ke balkon. "Kau ini mungkin seumur hidup tidak pernah memegang benda yang lebih berat dari pulpen. Padahal, tidak ada salahnya sesekali bekerja dengan cangkul di kebun. Itu olahraga, dan juga bermanfaat bagi keluarga. Bagaimana kalian bisa hidup tanpa masakanku? Enakan kalau musim hujan makan rendang dengan nasi hangat? Lihat ini, luar biasa kan?" Ia dengan penuh kasih mengeluarkan botol-botol dari troli dan meletakkannya di lemari. "Semua buatanku sendiri, bersih, dan tidak perlu beli. Siapa tahu apa yang mereka masukkan ke dalam botol di toko, mungkin racun." Ia tertawa. Budi masih berdiri diam di lorong, berpindah-pindah tumpuan kaki. "Budi, kenapa kau datang? Ada apa?" "Bu, saya punya pertanyaan." Pria itu menatap mertuanya dengan malu. "Ibu tahu di mana Ani? Di rumah tidak ada dia maupun Yuda, bahkan tidak meninggalkan pesan." "Dasar anak muda," wanita itu tertawa. "Seolah kau tidak tahu saja, bertengkar, ya? Ani kan kemarin pergi liburan, dia tidak memberitahumu, dia bersiap-siap dan pergi. Kau di mana waktu itu sampai tidak tahu istrimu pergi?" "Dia berangkat larut malam." "Kukira kau tahu." "Although saya bertemu teman-teman kemarin, agak telat pulangnya." Pria itu kembali malu. Ia sama sekali tidak ingin membahas detailnya. "Jam berapa kau pulang?" "Oh, Budi." Wanita itu tersadar. "Aku jadi banyak bicara. Kau mau makan malam? Duduklah. Aku juga jadi lebih senang ada teman makan. Kalau sendiri rasanya tidak selera." Ia sebenarnya ingin menolak, tetapi dari dapur tercium aroma yang begitu lezat. Perutnya sudah lama keroncongan, dan kepalanya mulai pusing lagi karena lapar. Karena itu, Budi tidak bisa menahan diri dan berkata, "Terima kasih, Bu, saya mau makan dengan senang hati." "Anak ibu, ngomong-ngomong, meninggalkan saya tanpa makanan?" keluh pria itu sambil duduk di meja. Dan dia pergi bahkan tanpa memberitahu. "Tolong, Bu, nasihati dia. Bagaimana saya bisa hidup begini? Memasak sendiri tidak ada waktu,
saya kan kerja seharian. End of 40. Jangan sentuh anakku, kata Ibu Ratih dengan tenang, meletakkan semangkuk penuh sop buntut di hadapan menantunya, bersama nasi, empal, dan salad. Lihat dirimu sendiri. Laki-laki macam apa kau ini kalau bahkan tidak tahu istrimu akan pergi berlibur? Rupanya kau tidak sesempurna itu sampai istrimu tidak memberitahumu. Ia duduk di seberangnya. Coba katakan padaku, menantuku sayang, di mana kau saat Ani pergi? Dengan teman-teman macam apa kau duduk sampai larut malam? Apa kau punya simpanan? Awas saja kau. Ani mungkin diam, tapi aku bisa mencakar mata kurang ajarmu itu dalam sekejap. Aku tidak akan membiarkan putriku disakiti. Budi, yang sibuk makan, menegang. Kenapa dia menanyaiku semua ini? Apa aku harus melapor padanya? Aku bahkan tidak melapor pada istriku, apalagi pada mertua. Seenaknya saja menginterogasiku. Ia memutuskan untuk mengabaikan pertanyaan itu. Dan kenapa istriku pergi tanpa berdiskusi denganku? Ia ingat, pertahanan terbaik adalah menyerang. Karena itu, ia mengajukan pertanyaan balasan untuk mengalihkan perhatian Ibu Ratih dari topik sensitif yang sama sekali bukan urusannya. Kemana istri saya pergi? Tanyanya dengan nada mengejek. Dan untuk berapa lama, kalau boleh saya tahu? Ibu pasti tahu kan? Ke acara kemping reunisma, selama seminggu. Aku bilang padanya, pergilah, nak, kau perlu istirahat dari dapur dan panci. Kau kan tidak pernah membawanya kemana-mana. Sudah berapa lama kau janji akan ke laut, tapi tidak pernah sekalipun terwujud. Kemana? Budi begitu terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Dia sudah gila. Bagaimana bisa dia ada di sana? Apa tidak terlambat untuk ikut acara kemping? Dia kan bukan anak gadis lagi. Bagaimana bisa dia ada di sana? Dan pertanyaan utamanya, dengan siapa? Dia bertemu teman sekelasnya. Dia yang mengundangnya. Kau kan tidak pernah mengajaknya kemana-mana. Ibu Ratih tidak melewatkan kesempatan untuk menyindir menantunya. Kau sudah membuat istrimu sampai pada titik di mana dia berkata, kalau aku tidak pergi, aku bisa gila. Sekarang duduk dan pikirlah, di mana dia dan dengan siapa, kau harus lebih perhatian pada istrimu. Kau hanya menganggapnya sebagai pembantu rumah tangga. Dia tidak pernah melihat dunia luar. Hanya disuruh ini itu, bersihkan, dan masak. Kau bahkan tidak berpikir bahwa Ani butuh istirahat dari pekerjaan rumah. Awalnya aku melarangnya, tapi sekarang aku lihat, dia melakukan hal yang benar dengan pergi. Dasar kau balok kayu tidak berperasaan. Bagaimana dia bisa tahan denganmu selama bertahun-tahun? Tunggu saja, dia akan meninggalkanmu, dan itu tindakan yang benar, kau tidak menghargainya. Budi marah. Kenapa aku harus mendengarkan semua ini? Sekarang juga aku akan berdiri dan pergi. Sampai kapan aku akan diomeli? Ia sudah ingin memotong pembicaraan yang tidak menyenangkan itu, tetapi berubah pikiran. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Selalu ikut campur urusan orang. Biarkan saja dia bicara apapun yang dia mau. Aku kesini untuk makan. Sop buntut mertuaku memang enak. Biarkan dia bicara, aku bisa tidak mendengarkan. Aku akan sabar sebentar lagi, lalu pergi. Betapa banyak hal menarik yang aku ketahui tentang istriku. Lihatlah keluarga lain, lanjut Ibu Ratih. Para istri hidup enak, bepergian ke luar negeri bersama suami mereka, sedangkan putriku, apa yang dia lihat, hanya dapur, pakaian kotormu, dan lantai. Kau tidak menjaga istrimu, kalian para pria semuanya sama. Saat istri ada di samping, kalian memperlakukannya seperti pembantu. Begitu wanita mengangkat kepala, kalian langsung mengajukan tuntutan, mengencangkan sekrup agar dia tidak macam-macam dan tahu tempatnya. Putriku baik dan sabar. Wanita lain sudah lama akan menyerah dan pergi. Kau pikir aku tidak melihat betapa sulit hidupnya denganmu? Dia mencintaimu, dasar bodoh, dan apa yang kurang darimu? Kau itu, brengsek, cantik, pandai mengurus rumah, dan bahkan tidak pernah melirik pria lain. Tapi kau masih saja merasa kurang. Kenapa kau diam saja? Saya sedang makan, Bu, jawab Budi. Sop buntut ibu enak sekali. Jangan coba-coba merayuku. Ibu Ratih bahkan memerah karena senang. Aku khawatir pada putriku. Kebaikan apa yang dia dapatkan darimu?
Kau keluyuran entah kemana. Kalau aku tahu kemana saja kau pergi setiap malam? Sudah cukup. Budi dengan tegas bangkit dari meja. Saya sudah bosan mendengarkan nasihat. Ibu boleh mengomeli putri ibu, tapi jangan saya. Saya orang dewasa, tahu bagaimana harus hidup. Dan Ani akan menyesal telah pergi tanpa memberitahu. Akan ada pembicaraan serius antara kami. Ia berjalan ke lorong. Pergi sana, dasar soki pintar. Jangan berani-beraninya mengancam putriku. Kami sudah sering melihat orang sepertimu. Budi pergi, membanting pintu dengan keras. Di rumah, Rex sudah menunggunya. Ia langsung melompat ke dada tuannya, menjilati wajahnya, dan merengek. Tenang Rex, tenang. Ternyata istri kita pergi berlibur. Dengan teman sekelasnya. Mertuaku mengomeliku sampai botak. Sudahlah, biarkan saja para wanita itu. Satu hal yang buruk. Aku harus memasak sendiri. Tapi tidak harus juga. Aku bisa makan di restoran. Ide bagus. Aku harus bertahan hidup seminggu ini. Setelah mengajak anjingnya jalan-jalan, Budi menekan nomor telepon istrinya. Sialan. Ia melempar teleponnya dengan kesal. Masih sama, telepon tidak aktif. Aku lelah sekali. Seharian ini tegang. Aku akan minum sedikit brandy dan tidur. Dan kau, anjing, jangan berani-berani membangunkanku pagi-pagi. Ia mengancam anjing itu dengan jarinya. Setelah menenggak beberapa gelas minuman keras, ia pergi ke kamar tidur dan langsung tertidur. Pagi harinya, hal pertama yang dilakukannya adalah mencoba menelepon istrinya lagi. Ia senang ketika teleponnya berdering dan ia mendengar suara Ani. Halo, kau di mana saja? Teriak Budi histeris. Kau sudah gila, ya? Tidak bilang apa-apa. Di tengah kalimat, pria itu mendengar nada putus. Bagaimana bisa? Pria itu bingung. Beraninya dia menutup telepon? Wah, hebat sekali dia. Telepon berbunyi, ada pesan masuk. Coba kita lihat apa yang dia tulis. Telepon lagi kalau kamu sudah bisa bicara normal. Aku tidak mau mendengarkan teriakanmu saat liburan. Sedetik kemudian, muncul emoji tersenyum. Apa dia sedang mengejekku? Budi pucat karena marah dan mulai menelepon istrinya lagi, tetapi suara wanita yang menyenangkan memberitahukan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Ini sudah keterlaluan. Dia mematikan teleponnya lagi. Dia mengejekku. Dia pikir dia siapa? Seperti anak kecil saja, sumpah. Tidak apa-apa. Tunggu saja dia kembali. Akan kubuat perhitungan dengannya. Aku akan mengingat semuanya. Dia akan merangkak di kakiku dan meminta maaf. Dan ibunya tidak akan bisa menolongnya. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu di mana acara kemping mereka. Seandainya aku bisa mengunjunginya dan membawanya pulang dengan malu. Sambil mengumpat pada istrinya, ia menunggu. Saat itu, Ani sedang duduk di kursi di tepi sungai, menikmati alam, membiarkan wajahnya disinari matahari terbenam. Teleponnya ia sembunyikan di dalam tas setelah mematikannya. Aku tidak akan mendengarkan tuntutannya. Biarkan dia hidup tanpa kami, semoga dia jadi lebih bijaksana. Aku sudah lelah menuruti semua kemauannya. Aku datang ke sini untuk berlibur, dan tidak ada yang berhak merusak suasana hatiku. Ya Tuhan, pikirnya sedih. Bagaimana aku hidup selama ini? Wanita itu memejamkan mata, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi dari sungai, dan tenggelam dalam kenangan. Santi, itu siapa? Ia menunjuk ke arah seorang pria muda berambut hitam yang berdiri dikelilingi gadis-gadis, dan dengan riang menceritakan sesuatu kepada mereka. Jangan pernah berpikir tentangnya, peringat temannya. Dia itu playboy sejati. Lebih baik jangan berurusan dengannya. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Ingat kata-kataku, kau akan menangis karenanya. Memangnya kenapa? Ia keras kepala. Lihat betapa tampannya dia. Pria seperti itu hanya bisa diimpikan. And, mimpilah, siapa yang melarang? Tapi jangan berani-berani berkenalan. Dia akan menghancurkan hatimu. Apa kau tidak lihat dia tidak pernah melewatkan satu wanita pun? Tapi aku menyukainya. Kata Ani. Bagaimana jika dia jodohku? Kau kan baru pertama kali melihatnya.
Aku merasa dia adalah orangku, aku akan membuatnya menjadi milikku seorang. Bodoh, dia tidak akan bisa diubah. Apa kau mau menghabiskan hidupmu tersiksa oleh cemburu? Lihat matanya yang dingin. Dia tidak mencintai siapapun selain dirinya sendiri. Hei, gadis-gadis, seru Budi. Siapa yang kalian bicarakan? Bukan aku, kan? Pria muda itu, sambil tertawa, mendekati Ani. Bagaimana bisa sampai sekarang aku belum mengenalmu? Siapa namamu, Nona cantik? Ani, jawab gadis itu dengan malu-malu. Aku Budi. Akui saja, Santi pasti sudah menceritakan semua gosip tentangku. Ani memerah, tetapi menjawab dengan menantang. Gosip apa? Aku menceritakan semua kebenaran tentangmu. Kau kan tidak terlalu menyembunyikan bahwa menggoda wanita adalah pekerjaan utamamu. Jangan percaya satu kata pun dari wanita ini, Ani sayang. Ya, aku pernah tertarik pada yang lain, tapi itu sebelum bertemu denganmu. Sekarang, hatiku hanya milikmu. Dengarkan betapa berdebarnya jantungku. Dengan penuh drama, Budi berlutut di hadapan Ani, meraih tangannya, dan menekankannya ke dadanya. Gadis itu memerah, dan getaran menyenangkan menjalar di tubuhnya. Sepertinya aku jatuh cinta. Santi, di mana kau menyembunyikan temanmu selama ini? Sayang, seorang gadis lain mendekati mereka dan dengan posesif meletakkan tangannya di bahu Budi. Kau kemana saja? Aku menunggumu, tapi kau tidak kunjung datang. Kau kan janji akan berdansa denganku. Maaf. Pemuda itu bangkit dari lututnya dan membungkuk, tapi aku ditunggu. Tapi kita tidak berpisah, Aniku. Kita pasti akan bertemu lagi. Ia mengirimkan ciuman jauh. Budi pergi bersama si cantik yang bergelayut di lengannya. Nah, tanya Santi pada Ani dengan skeptis. Kau lihat kan seperti apa dia? 5 menit lagi dia akan bersama yang lain, dan pulangnya dia akan mengantar yang ketiga. Apa kau masih ingin mengenalnya lebih dekat? Masih. Hanya saja belum ada yang pernah mencintainya dengan tulus. Aku tidak akan melarangmu. Sebentar lagi kau akan sadar sendiri bahwa usahamu tidak akan berhasil. Aku kasihan padamu. Tapi aku akan siapkan bahu untuk air matamu. And once, beberapa waktu kemudian, Budi dan Ani bertemu lagi karena mereka punya teman yang sama. Gadis itu dari jauh mengamati betapa mudahnya Budi bergaul dengan para tamu. Ia merasa sedih karena sepanjang malam Budi tidak pernah sekalipun mendekatinya, padahal ia sangat menunggunya. Kenapa kau menderita? Tanya Santi. Untuk apa dia? Cari saja pria lain. Sepertinya Budi tidak akan pernah menikah. Dia tidak mampu mencintai satu wanita. Lihat saja bagaimana gadis-gadis menempel padanya. Kau pikir dia akan rela melepaskan perhatian mereka? Kau tahu. Jawab Ani pelan. Sepertinya aku mencintainya. Bagaimana bisa kau jatuh cinta padanya? Santi menepuk tangannya. Lupakan dia. Aku mengerti, dia tampan, tapi hatinya dingin. Aku tidak bisa, aku ingin bersamanya. Dasar gadis gila. Buang dia dari pikiranmu. Budi dengan senang hati menangkap tatapan penuh arti dari Ani. Ia dengan tegas berjalan ke arah kedua sahabat itu. Ani, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Ia merangkul pinggangnya, tidak terlalu erat agar tidak menakutinya. Kenapa? Kau tidak suka di sini? Menurutku pestanya seru. Suka, hanya saja aku harus pergi. Orang tuaku sudah menunggu. Aku janji akan pulang lebih awal. Ah, sayang sekali. Pesta baru saja dimulai. Setidaknya, izinkan aku mengantarmu pulang. Jantung Ani berhenti sejenak. Dia mau mengantarku pulang? Aku tidak percaya. Apa ini bukan mimpi? Baiklah, jika temanmu tidak keberatan, jawabnya. Aku tidak punya teman, tawa Budi. Aku benar-benar bebas. Malam itu mereka berjalan-jalan lama, tidak sadar bagaimana mereka beralih ke panggilan akrab. Ani merasa seperti di surga. Saat berpisah di depan rumahnya, Budi mencium gadis itu. Aku tidak ingin melepaskanmu, gumamnya dengan menyesal, memeluknya erat. Bagaimana kalau kita ke tempatku? Kita bersenang-senang. Ia mulai menciumnya lagi. Kenapa? Kau takut? Ani, aku tidak bisa. Kita baru kenal sebentar. Aku bukan tipe wanita yang pada pertemuan pertama langsung berduaan dengan pria.
Maaf jika aku mengecewakanmu. Kita akan berkenalan lebih jauh, sekalian. Tidak, aku tidak bisa. Maaf. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengantar. Gadis itu, dengan sedikit penyesalan, masuk ke rumahnya. 2 minggu kemudian, mereka bertemu di pesta lain. Budi bersikap seolah-olah tidak mengenal Ani sama sekali. Ia memeluk seorang gadis, tanpa malu berciuman dengan yang lain. Di tengah-tengah pesta, Budi tiba-tiba menghilang. Nah, apa ku bilang, kata Santi dengan nada menang. Kau tidak dibutuhkannya. Tapi aku pikir, Ani menangis. Kalau kau tahu betapa hebatnya dia, betapa lembut dan perhatiannya, dan betapa menyenangkannya saat dia memelukku. Ya, begitu hebatnya sampai sepanjang malam dia melihatmu seolah kau tidak ada. Lupakan dia. Pria ini bukan untukmu. Apa kau tidak lihat gadis-gadis seperti apa yang mengelilinginya? Bagaimana kau bisa bersaing dengan mereka? Dia hanya butuh gadis untuk 1 malam. Apa kau mau hubungan seperti itu? Bagaimana Ani bisa melupakan Budi? Malam-malam ia menangis di bantal. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat mencintainya. Bagaimana cara mengakuinya padanya? Bagaimana jika dia menertawakan perasaanku? Aku tidak akan bisa hidup. Menderita dalam diam? Tapi kalau begitu dia tidak akan pernah tahu perasaanku. Bagaimana jika dia membalas perasaanku? Jika Santi benar dan Budi tidak pernah benar-benar mencintai, maka aku punya kesempatan untuk merebut hatinya. Asalkan dia mengizinkanku mencintainya. Tersiksa oleh pikirannya tentang Budi, gadis itu tertidur dengan gelisah. Ani salah mengira bahwa Budi tidak memperhatikan cara ia menatapnya. Bud, di salah satu pesta, seorang teman menepuk bahunya. Sepertinya Ani jatuh cinta padamu. Aku juga berpikir begitu. Pemuda itu menyeringai. Beruntung sekali kau. Dia gadis yang hebat, tapi sulit didekati. Aku pernah mencoba mendekatinya, tapi dia menolak mentah-mentah. Dia gadis baik-baik, tidak mudah merayunya. Lumayan juga, gumam Budi sambil berpikir. Gadis yang jual mahal, aku justru suka yang seperti itu. Ia menjalin hubungan asmara kesana kemari, berganti-ganti gadis seperti mengganti baju, dan tidak pernah merasa kasihan pada salah satu dari mereka. Lain halnya dengan Ani. Dia sepertinya benar-benar jatuh cinta padaku, pikirnya. Mungkin aku harus memperhatikannya lebih serius. Mungkin aku akan suka berpura-pura menjadi pria yang sedang jatuh cinta. Dari para tamu, ia masuk tanpa memperhatikan siapapun di sekitarnya. Tiba-tiba seseorang menghalangi jalannya. Gadis itu terkejut. Di hadapannya berdiri Budi yang tersenyum, di tangannya ada seikat bunga. Halo Ani. Halo. Kenapa kau di sini? Menunggumu. Aku? Ia terheran, heran. Jantungnya berdebar kencang seperti burung yang ketakutan. Kau tidak senang bertemu denganku? Tentu saja, aku selalu senang bertemu teman. Tidak, aku tidak mau hanya menjadi teman. Izinkan aku mengajakmu berkencan. Tapi hari ini aku tidak bisa, gumam Ani, dan langsung memarahi dirinya sendiri. Kau kan menginginkan ini? Bagaimana jika dia pergi sekarang? Pikiran itu membuatnya merinding. Dan kau akan menangis lagi, di bantal. On, aku mengerti, hari ini sudah terlambat dan aku tidak mau mengganggu rencanamu. Tapi mungkin besok kita bisa bertemu, besok kau bebas? Besok? Dengan mata berkedip bingung, gadis itu bertanya lagi. Ah, ya, besok bisa. Besok aku tidak punya rencana apa-apa untuk malam hari. Bagus sekali. Budi tersenyum dalam hati. Kalau begitu, besok aku akan menjemputmu. Kalau begitu, sampai besok. Pemuda itu menunduk dan mencium pipi Ani. Ia tersenyum bodoh dan berlari ke rumah. Ani, panggil Budi. Kau lupa bungamu. Aku akan sangat menantikan pertemuan kita, bisiknya di telinganya sambil menyerahkan bunga. Bibirnya menyentuh kulitnya, dan dari situ, bulu kuduknya meremang. Gadis itu hampir mengerang karena kenikmatan. Malu dengan reaksinya, Ani mundur selangkah. Sampai jumpa, katanya dan menghilang di balik pintu masuk. Ani hampir tidak sempat sampai ke kamarnya, mengunci diri untuk menghindari pertanyaan yang tidak perlu dari orang tuanya, dan langsung menelepon Santi.
Kau tidak akan percaya, aku baru saja diajak kencan. Siapa? Tanya temannya. Budi. Apa? Kau benar-benar sudah gila. Jangan bilang kau setuju. Ya, aku setuju. Dia datang dengan bunga dan menungguku di depan pintu. Bayangkan, aku sangat bahagia, Santi. Jantungku serasa mau copot. Aduh, teman, jangan senang dulu. End quote. Ya, aku mengerti bahwa satu kencan bukanlah bukti cintanya padaku. Cinta? Santi tertawa. Aku ragu dia tahu apa itu. Jangan pergi menemuinya besok, dia akan mempermainkanmu dan meninggalkanmu. Itulah yang paling kutakutkan. Tapi aku tidak bisa menolak, dia begitu tampan, begitu memesona. Terperangkap sudah burung kecil di dalam sangkar. Keesokan harinya, Budi kembali menunggu gadis itu dengan bunga. Ia membawanya ke sebuah kafe kecil. Aku tidak akan bertele-tele, pemuda itu memulai. Aku sangat menyukaimu. Kau tidak seperti gadis-gadis lain yang pernah kukenal. Kau istimewa. Ia menggenggam tangannya dan meremas jari-jari lentiknya. Aku merasa nyaman bersamamu. Aku sudah menyadarinya sejak pertemuan pertama kita, dan sekarang aku tahu pasti, aku membutuhkanmu. Aku siap mengatakannya padamu setiap hari. Ani meleleh mendengar kata-kata pemuda penggoda wanita itu. Ia merasa seperti masuk ke dalam dongeng. Di sampingnya ada pangeran tampan yang rela ia lakukan apa saja untuknya. Mereka duduk lama di kafe, mengobrol. Budi menceritakan kisah-kisah lucu, dan Ani tidak melepaskan pandangannya yang penuh cinta darinya. Budi, kata gadis itu dengan menyesal, aku harus pergi, aku sudah janji pada ibu untuk tidak terlambat. Dia akan khawatir. Aku mengerti. Meskipun aku tidak ingin pergi dari sini, aku ingin terus memegang tanganmu sepanjang malam, tapi janji harus ditepati. Aku suka caramu yang begitu menghormati orang tuamu. Mereka tidak bisa berpisah di depan pintu masuk. Budi menghujaninya dengan ciuman mesra. Ia meleleh dalam pelukannya. Sayang. Akhirnya pemuda itu berkata, aku tidak mau membuat ibumu marah. Rasanya berat untuk pergi. Aku juga, kata Ani dengan malu-malu. Ayo kita bertemu lagi besok. Orang tuaku akan pergi ke villa akhir pekan ini. Apartemen akan menjadi milikku sepenuhnya. Tidak. Gadis itu langsung menjauh dari pria itu. Aku tidak akan pergi ke apartemen. Kenapa kau takut? Tawa Budi. Kita kan sudah dewasa. Aku tidak mau hanya berciuman. Aku ingin memilikimu seutuhnya. Ia menariknya dengan kasar ke pelukannya. Ia merasakan otot-ototnya menegang. Aku lihat kau juga menginginkannya. Akui saja, kau takut padaku. Aku tidak bisa, gadis itu ketakutan. Maaf jika aku mengecewakanmu. Bodoh, aku tidak akan melakukan apapun yang tidak kau inginkan. Kita bisa hanya duduk-duduk, menonton film bagus bersama. Lain kali saja, ya? Ani dengan tergesa-gesa masuk ke pintu masuk. Ia lama tidak bisa tenang. Ia suka berciuman dengan Budi, ciumannya membangkitkan gairah. Tapi ia takut setelah mendapatkan keintiman, Budi akan menghilang begitu saja, seperti yang ia lakukan pada yang lain. Temannya sudah memperingatkannya tentang itu. Bagaimana, sobat? Berhasil menaklukkan si gadis alim? Seolah merasakan suasana hati Budi, temannya menelepon. Saat ini kami masih dalam tahap pendekatan, tawa Budi. Dia begitu lembut, begitu suci, dan dia menatapku seolah aku dewa. Aku senang. Kau tahu, sepertinya dia tulus mencintaiku. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam hidupku. Lalu bagaimana dengan pacar-pacarmu yang lain? Mereka tidak akan memaafkanmu jika kau melupakan mereka. Siapa bilang aku akan melupakan mereka? Ani untuk jiwa, dan kucing-kucing manisku untuk tubuh. Aku tidak akan melepaskan salah satu dari mereka pun dari perhatianku. Ia peka terhadap apa yang dibutuhkan Ani, jadi ia menghujaninya dengan bunga, membelikan tiket teater. Telinganya dihiasi anting-anting emas kecil, dan suatu hari pemuda itu memberinya gelang anggun yang tampak sempurna di pergelangan tangannya yang ramping. Suatu kali, pasangan muda itu sedang berjalan-jalan dan tanpa sengaja kehujanan. Hujan turun tiba-tiba, dan mereka tidak sempat berlindung. Ke tempatku saja, usul Budi. Tidak jauh dari sini.
and voting. Setelah ragu-ragu, Ani masuk ke kamar mandi. Ketika gadis itu keluar, di atas meja sudah ada sebotol anggur dan makanan ringan. Budi sudah berganti pakaian. Duduklah, kata Budi sambil menatap Ani dengan tatapan lapar. Aku tidak akan minum, kata gadis itu dengan tegas. Anggur ini hanya sebagai obat flu, tawa Budi. Hanya 1 gelas. Aku jamin kau tidak akan demam, cara yang sudah terbukti. Ani menyesap seteguk. Budi mengambil gelasnya, memeluknya, dan menciumnya dengan erat. Kehangatan yang menyenangkan menyebar di tubuh gadis itu. Ia merapat pada pemuda itu. Ia mengangkatnya dan membawanya ke tempat tidur. Ia tidak melawan. Dengan ciuman panas, Budi menutupi wajah Ani, melepaskan pakaiannya, dan membuka pakaiannya sendiri. Betapa cantiknya kau, bisik pemuda itu, menatapnya dengan mata berkabut gairah. Di mana mataku selama ini, bagaimana aku bisa tidak menyadari harta karun di sampingku? Budi, sambil malu di bawah tatapan tajamnya, Ani bertanya, apa kau benar-benar menyukaiku? Sedikit saja, sangat suka. Dan aku akan segera membuktikannya. Ketika gairah mereda, Ani dengan menyesal berkata, aku harus pergi. Ibu akan marah dan bertanya di mana aku terlambat. Aku tidak mau berbohong padanya, tapi untuk mengatakan yang sebenarnya aku belum bisa. Aku mengerti. Kau tahu, hari ini terjadi keajaiban. Kau tahu kan aku punya banyak wanita, aku tidak menyembunyikannya. Tapi semua yang terjadi sebelum kau menjadi pudar. Bahkan wanita berpengalaman pun tidak bisa memberiku kenikmatan seperti kau. Apa kau juga merasa senang bersamaku? Sangat. Ani memeluk pemuda itu. Aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa tinggal. Katakan, kapan kita akan bertemu lagi? Segera. Budi menciumnya. Aku akan meneleponmu. Ani dengan menyesal bangkit dari tempat tidur, berpakaian, dan setelah berpamitan, ia pergi. Budi langsung menelepon temannya. Aku sudah bilangkan dia tidak akan bisa menolakku. Pemuda itu tertawa penuh kemenangan. Maksudmu kau sudah tidur dengannya? Tentu saja. Memang butuh usaha. Aku mendekatinya selama 3 bulan, tapi hasilnya sepadan. Dia luar biasa. Kau memang hebat. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Semoga tidak sampai melamarnya, kan? Belum kuputuskan. Menyenangkan menghabiskan waktu dengannya. Dia tidak bertanya apa-apa, tidak ikut campur urusanku, tidak menanyakan pertanyaan bodoh tentang pernikahan, dan dia benar-benar kusukai. Itulah yang paling aneh. Ani, setelah keintiman itu, seolah terbang di atas awan. Yang membuatnya sedih hanyalah Budi menjadi lebih jarang menelepon dan datang. Gadis itu tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Pikiran-pikiran buruk muncul di kepalanya, tapi ia mengusirnya. Betapa bodohnya kau, Santi memarahinya. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Meniduri seorang gadis bagi Budi adalah semacam olahraga. Dia sudah mendapatkan hadiahnya dan kehilangan minat padamu. Lihat saja, dia tidak akan datang lagi padamu. Tidak benar. Jauh di lubuk hatinya, Ani memahami kebenaran kata-kata temannya, tetapi ia tidak mau percaya pada kelicikan kekasihnya. Dia bilang dia menyukaiku, and therefore. Dengus Santi. Apa dia harus bilang tidak suka? Bagaimana caranya dia bisa menidurimu kalau begitu? Aku tidak menyangka kau begitu naif. Dia mengatakan itu pada semua orang. Kau sengaja ingin menyakitiku. Bodoh. Aku mencoba melepaskan kacamata merah mudamu. Apa kau benar-benar tidak mengerti? Dia mempermainkan wanita. Di dadanya bukan hati, tapi sebongkah es. Cintamu tidak akan cukup untuk mencairkannya. Lupakan dia. Ani tidak mau memikirkan pengkhianatan. Dia ada urusan. Ia mencoba membenarkan Budi. Kalau dia tidak datang, berarti dia sibuk. Aku akan meneleponnya sendiri dan mencari tahu semuanya. Dia pasti akan mengatakan mengapa dia diam. Tetapi ia tidak bisa menghubunginya. Pemuda itu entah menjawab bahwa ia sedang tidak bisa bicara, atau tidak mengangkat telepon. Keraguan menggerogoti Ani. Ia berusaha menenangkan dirinya, dan sebulan kemudian ia menyadari bahwa ia hamil. Budi, pinta Ani, hampir menangis,
aku harus bertemu denganmu. Ini sangat mendesak. Tapi aku sedang sibuk sekarang, jawab pemuda itu dengan dingin. Aku akan meneleponmu nanti kalau ada waktu. Aku tidak bisa menunggu. Ini benar-benar tidak bisa ditunda. Ia menunggunya di kafe tempat mereka dulu sering bertemu. Maaf, aku terlambat. Dengan terengah-engah Budi masuk ke kafe dan duduk di seberang Ani. Kau mau bicara apa? Dan kenapa terburu-buru sekali? Aku mau bilang dari awal, waktuku tidak banyak. Ofti, Budi, gadis itu meremas-remas serbet di tangannya dan takut mengangkat mata padanya. Aku ingin memberitahumu bahwa, maaf, boleh aku pesan secangkir kopi? Tenggorokanku kering sekali karena terburu-buru. Kau mau sesuatu? Tidak, terima kasih. Dengan lega ia menghela napas. Pembicaraan berat itu tertunda sejenak. Nah, sekarang aku sudah merasa lebih baik. Ia minum beberapa teguk. Katakan, kenapa kau memanggilku? Budi, aku hamil. Gadis itu mengatakannya dengan cepat. Ya, selamat. Lalu apa hubungannya denganku? Ini anakmu. Wah, ia menatapnya dengan heran. Lalu apa yang kau sarankan? Aku tidak tahu. Ia bingung. Kukira kau akan senang. Agak tidak terduga. Ia berdeham dengan gugup. Aku ayah? Kau bilang aku menyukaimu. Berarti semua itu tidak benar? Tentu saja aku menyukaimu. Tapi sejujurnya, aku belum siap mengikat diri dalam pernikahan. Sekarang bukan waktu yang tepat. Lalu apa yang harus kulakukan? Bibir Ani bergetar, matanya berkaca-kaca. Tolong jangan menangis di sini. Aku tidak menolak anak itu. Benarkah? Gadis itu senang dan mengendus. Air mata pengkhianatan mengalir di pipinya. Aku takut kau akan mengusirku. Kehamilan ini juga tidak terduga bagiku. Apa kau ini, sayang? Budi menggenggam tangannya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita akan mencari jalan keluar. Hanya saja kau membuatku terkejut. Aku dan ayah? Terdengar agak aneh. Budi, ia juga meremas tangannya dan menangis. Aku mencintaimu, dan aku sudah mencintai bayi kita, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Kita bisa bersama, kan? Tapi dengan satu syarat, setelah sedikit ragu, Budi berkata. Mungkin kata-kataku akan terdengar aneh bagimu, tapi aku tidak akan melepaskan kehidupan yang sudah biasa ku jalani. Kita akan menikah, tapi dengan syaratku. Setuju? Syarat? Apa itu? Kita akan menikah. Meskipun aku dikenal sebagai penggoda wanita, tapi rasa tanggung jawab sudah ditanamkan ayahku dalam diriku. Aku bukan bajingan. Aku tidak mau berkelit dan menipu. Pada Jumat terakhir setiap bulan, aku akan pergi bersenang-senang. Tidak lama, hanya semalam. Itu tradisi lama yang tidak akan kulepaskan, bahkan demi keluarga. Aku katakan dari awal, kami dengan teman-teman tidak hanya minum dan pergi ke spa, tapi juga bersenang-senang dengan gadis-gadis. Begitulah aku. Aku butuh adrenalin. Aku ingin membumbui kehidupan yang tenang dan teratur dengan sedikit cabai. Di waktu lain, aku berjanji akan menjadi suami yang setia, menghabiskan akhir pekan dan malam hari di rumah. Kau dan anak kita tidak akan kekurangan apapun. Perhatikan, aku sangat jujur padamu. Jika kau setuju dengan syaratku, besok kita bisa mendaftar ke KUA dan menikah. Terima kasih atas kejujuranmu. Ani terkejut dengan pengakuan kekasihnya. Ini lelucon, kan? Tidak, ini bukan lelucon. Budi sangat tenang. Pahamilah. Aku tidak akan berubah hanya karena aku menikahimu. Jangan berharap aku akan melepaskan pertemuan dengan teman-temanku. Tidak ada wanita yang bisa memaksaku melakukannya. Keputusan ada di tanganmu. Bagaimana bisa dia serius menawarkanku hal seperti ini? Pikir Ani, menatap cangkir kopinya. Apa aku bisa tidur dengannya setelah dia bersama wanita lain? Jijik sekali memikirkannya. Tapi kau kan sudah tahu sebelumnya, suara hatinya berkata, bahwa dia bukan pertapa. Bahwa wanita-wanitanya berganti-ganti seperti gambar kaleidoskop. Tapi kau tetap memutuskan untuk menjalin hubungan dengannya. Dan dia tidak berhenti berkenalan dengan yang lain. Bersamaan denganmu, dia bertemu dengan beberapa wanita lain, kan? Tidak, aku tidak mau mendengar apapun. Ia memaksa suara akal sehatnya untuk diam. Dia akan menikahiku.
dan dia akan berhenti mengejar setiap wanita. Aku akan mencintainya sedemikian rupa sehingga tidak ada orang lain yang dibutuhkannya. Aku percaya itu. Apa dia akan tetap bersenang-senang saat anak kita lahir? Ia entah kenapa yakin akan melahirkan anak laki-laki. Tentu saja tidak. Dia akan berubah. Aku yakin. Dan lagi pula, aku tidak punya pilihan lain. Peran sebagai ibu tunggal bukan untukku, orang tua tidak akan mengerti. Budi pasti akan berubah. Ya, pasti begitu. Aku setuju, kata Ani setelah memutuskan. Ia tidak bisa membayangkan bahwa pada saat itu ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Percaya bahwa Budi akan berubah setelah menikah adalah kekeliruan yang tidak termaafkan. Ia menahan kelakuan suaminya selama 5 tahun, sampai pada Jumat hitam berikutnya, ia bertemu dengan mantan teman sekelasnya. Pintu depan tertutup. Ani duduk di meja, menundukkan kepalanya ke tangan, dan menangis. "Mama?" Yuda berdiri di dekat ibunya dan mengguncangnya. Tangisnya semakin keras. "Tidak ada yang menyakitiku, sayang. Hanya saja hari ini dimulai dengan tidak baik. Aku akan tenang sekarang, dan kita akan pergi ke taman kanak-kanak." Wanita itu meninggalkan putranya pada guru, dan ia sendiri kembali ke rumah. Seperti orang hilang, ia berjalan dari kamar ke kamar, mengelap debu yang tak terlihat, tanpa tujuan memindahkan pernak-pernik yang dihadiahkan atau dibeli sesekali. Hatinya sakit. Ia tidak bisa menenangkan diri. Ia berhenti di depan cermin besar di lorong. Di hadapannya, seorang wanita muda yang cantik menatapnya. Dengan sosok langsing dan penampilan terawat, meskipun hanya di rumah, ia terlihat baik. Apa yang dia butuhkan? Tanyanya pada diri sendiri dengan putus asa. Rumah yang serba ada. Aku melakukan segalanya demi suami dan anakku. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Kapan aku berhenti menghargai diriku sendiri sehingga aku menerima ultimatum memalukan yang dia berikan padaku? Kenapa aku harus menanggung ini? Aku harus mengubah sesuatu dalam hidupku. Apa? Ya, aku memasak dengan baik, menyetrika kemejanya, sementara dia bersenang-senang dengan yang lain dan tidak menganggapku sebagai manusia. Apa dia pernah mencintaiku? Betapa aku muak dengan semua ini. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku harus jalan-jalan ke toko, membeli bahan makanan. Dengan kesal, ia melempar lap debu ke dalam ember air, dengan cepat membereskan semuanya, berganti pakaian, dan keluar dari rumah. Wanita itu masuk ke supermarket di dekat taman kanak-kanak putranya. Ia berjalan perlahan di antara rak-rak. Masih terlalu dini untuk menjemput Yuda. Jadi ia memilih barang dengan santai. "Ani?" Tiba-tiba ia mendengar namanya, dan secara refleks menoleh. "Aku tidak percaya dengan mataku sendiri. Kau jadi cantik sekali. Kau tidak mengenaliku? Ini aku, Giri." "Masa kau tidak ingat? Giri?" Wanita muda itu tidak langsung mengenalinya, menatap heran mantan teman sekelasnya. Tinggi, tegap, dan penuh percaya diri, ia memancarkan keandalan. "Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Setelah sekolah, kau langsung masuk universitas dan tidak pernah datang ke reuni. Bagaimana kabarmu? Keluarga, anak-anak? Apa kesibukanmu?" Papa, lihat apa yang kutemukan." Seorang anak laki-laki berlari ke arah mereka. Di tangannya ada korek api untuk menyalakan api unggun. "Ini akan berguna bagi kita. Kenalkan, Ani, ini putraku, Ardi." "Tentu saja berguna. Anak pintar." Pria itu mengacak-acak rambut anaknya. "Halo Ardi. Aku juga punya anak laki-laki. Dia 2 tahun lebih tua," lapor Ani dan tersenyum ramah pada anak itu. "Kami akan pergi berkemah. Malam ini kami berangkat." Giri mengelus kepala putranya. "Cuacanya bagus. Teman-teman mengundang ke acara kemping reuni. Kau ingat kan, aku selalu suka berkemah, lagu-lagu di dekat api unggun, dan bermalam di tenda?" "Aku ingat." Ani tersenyum sedih, kemudian ia melirik jam dan tersadar. "Oh, aku jadi asyik mengobrol dengan kalian, padahal aku harus menjemput anakku dari TK. Maaf, aku harus pergi. Aku takut terlambat. Yuda tidak suka jika dia yang terakhir di kelas. Kami juga sudah selesai belanja. Ayo, kuantar kau, kemana saja."
Tidak jauh dari sini, kok. Tidak usah repot-repot, kalian pasti terburu-buru. Jangan menolak. Aku ingin sekali mengobrol denganmu. Kita naik mobil, sebentar saja sampai ke rumahmu. Kita masih punya sedikit waktu. Baiklah, Ani setuju. Hatinya sedang berat, dan duduk di rumah sendirian sama sekali tidak menyenangkan. Ia senang bertemu dengannya. Wanita itu menjemput Yuda dari TK. Nak, aku ingin mengenalkanmu pada seseorang, kata ibunya saat mereka keluar. Sapa, ini Om Giri, teman lamaku, dan ini Ardi. Semoga kalian bisa berteman. Halo, Yuda. Giri tersenyum dan mengulurkan tangan pada anak itu. Kau tidak keberatan jika kami mengantarmu pulang? Yuda menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Bagus sekali. Kalau begitu, duduklah bersama Ardi. Anak-anak itu dengan cepat menemukan bahasa yang sama dan beberapa menit kemudian sudah asik mengobrol, tidak memperhatikan orang dewasa. Giri sesekali melirik wanita itu, kemudian mulai bicara. Ani, apa ada yang terjadi? Kau terlihat tidak seperti biasanya, aku bisa bantu? Bagaimana kau bisa membantuku? Wanita itu tersenyum sedih. Setelah 5 tahun, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak bahagia dalam pernikahan. Bahwa suamiku tidak pernah benar-benar mencintaiku. Bisakah kau mengembalikan cinta yang dulu? Jadi kau bertengkar dengan suamimu? Itu normal. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Kalian akan berdamai. Semoga dia pria yang baik. Kau tahu, hari ini adalah Jumat hitam bagiku. Dan begitu setiap bulan, dari tahun ke tahun, sama saja. Aku benci hari ini. Kenapa hitam? Giri bertanya dengan heran. Kau benar. Jawab wanita itu dengan suara pelan. Jiwaku sudah mati. Dan aku tidak menyadarinya. Kata-kata yang mengerikan. Kau masih muda, cantik. Ya, tapi itu tidak menghalangi suamiku untuk pergi ke spa bersama teman-temannya setiap Jumat terakhir setiap bulan. Apa yang salah dengan itu? Sesekali perlu bersantai. Aku mengerti dia, aku juga suka sauna. Dan setelah itu mereka bersenang-senang dengan wanita lain, lanjut Ani tanpa memperhatikan komentarnya. Aku tahu itu akan terjadi. Kau tahu, itulah yang paling menjijikan. Aku berharap dia akan berubah seiring waktu. Sayangnya, tidak ada yang terjadi, semuanya tetap sama. Bagaimana kau bisa menahannya? Giri terkejut dengan pengakuan itu. Apa kau pernah berselingkuh dari istrimu? Tidak pernah. Jawab pria itu dengan suara pelan. Istriku meninggal saat melahirkan. Aku membesarkan Ardi sendirian. Dan selama ini aku setia pada kenangan istriku. Aku bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mengkhianatinya. Maaf, aku tidak tahu. End of sack. Dalam percakapan, mereka tidak menyadari sudah tiba di depan rumah Ani. Begini saja, Giri menghentikan mobil dan menawarkan, ayo ikut kami. Bagaimana, kau bisa bersantai, melepaskan penat. Bayangkan kau sedang berlibur dan meninggalkan kota selama seminggu, romantis. Dan anakmu juga baik untuk berada di udara segar. Kami sering pergi ke acara seperti ini bersama Ardi. Di sana berkumpul pasangan-pasangan keluarga. Kami membawa semuanya, jadi kami tidak akan keberatan dengan kehadiran kalian. Ya, nak, ia menoleh pada anaknya. Kita ajak Tante Ani dan Yuda? Hore, teriak kedua anak itu serempak. Lihat, anak-anak tidak keberatan, senyum Giri. Mama, ayo, pinta putranya. Jadi, apa pendapatmu tentang ini? Pria itu menatapnya dengan bertanya. Aku setuju. Ani sendiri tidak menyangka akan memberikan jawaban seperti itu. Bagus sekali. Pria itu senang. Kami akan menunggumu sementara kau mengemasi barang-barangmu, bawalah selimut, malam hari akan dingin, makanan cukup untuk semua. Ani dengan cepat bersiap dan kembali ke para pria. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di lokasi. Giri dengan ahli mendirikan tenda. Anak-anak membawa ranting untuk api unggun. Giri, aku harus melakukan apa? Kau istirahat saja. Pria itu memotong dahan cemara, meletakkan selimut di atasnya, mengundang Ani untuk duduk. Ia menggelar tikar di tanah dan menyiapkan meja.
Ani melihat betapa cekatannya ia melakukan semuanya dan merasa iri. Anak-anak sangat bahagia. Giri mengeluarkan tali tebal dari ranselnya dan dengan cepat membuat ayunan untuk mereka di antara pohon-pohon. Kemudian mereka semua bermain sepak bola bersama. Ani menyadari bahwa ia tidak pernah merasa sesenang ini seperti bersama orang yang pada dasarnya tidak dikenalnya ini. Waktu berlalu dengan cepat. Di tepi sungai menjadi dingin. Ani merasakan selimut diletakkan di bahunya. "Terima kasih, Giri." Ia tersenyum sedih. "Sudah lama aku tidak merasa sebaik ini. Aku sudah lupa betapa menyenangkannya saat ada seseorang yang peduli padamu. Aku berpikir sendiri, ternyata beginilah seharusnya seorang pria sejati bersikap, suami yang sudah hidup bersamaku selama 5 tahun, tidak pernah memberikan perhatian dan kepedulian seperti ini. Dan bagaimana Giri bisa mengatasi anak-anak? Budi tidak seperti itu. Baginya hanya ada pekerjaan dan hiburan. Dia tidak pernah punya waktu untuk kami. Padahal akan sangat menyenangkan jika bisa pergi ke alam bersama seluruh keluarga seperti ini. Selama ini aku berpikir bahwa suatu hari nanti aku pasti akan bahagia. Dan aku bahkan tidak membayangkan seperti apa kebahagiaan sejati itu. Aku baru menyadarinya hari ini. Beginilah seharusnya sebuah keluarga. Sedangkan keluarga kami hanyalah ilusi yang ada berkat aku. Untuk siapa aku mempertahankannya? Siapa yang aku bohongi dengan berpura-pura bahagia? Dan apa aku membutuhkannya? Begitulah Ani merenung, menatap api unggun. Giri dengan antusias menceritakan sesuatu pada anak-anak, dan mereka mendengarkannya dengan mulut terbuka. Budi sangat marah. "Jadi begitu? Ani di sana berlibur di alam, sementara aku di sini harus berputar-putar seperti gasing, harus uspet ke kantor dan menjaga rumah tetap rapi." Kelancangannya sudah melewati batas. Tidak tahu berterima kasih. Begitulah jika memanjakan istri. Nanti dia akan naik ke lehermu dan mengayunkan kakinya. Dan lagi, teman sekelas itu muncul dari mana? Beraninya dia pergi dengan pria asing? Dia ingin romantis? Ingin mengenang masa muda? Tunggu saja kau kembali, sambil mengancam dengan kepalan tangan ke udara, ia menggeram. Kau tidak akan bisa selamanya tinggal di tenda. Cepat atau lambat kau akan bosan dengan semua itu, dan ingin kembali ke peradaban. Disitulah aku akan memberimu pelajaran. Ia duduk sendirian di apartemen setiap malam, minum brandy, dan di kepalanya lahir rencana balas dendam pada istri yang kurang ajar itu. "Papa." Yuda berlari ke arahnya. "Kami pergi berkemah, di sana seru sekali. Aku melihat tupai, berkenalan dengan Ardi. Om Giri membuatkan kami ayunan. Kami bermain sepak bola. Aku belajar menyalakan api unggun, celoteh anak itu. Kami dengan Ardi membawa kayu bakar untuk api unggun. Sayang sekali kau tidak bersama kami. Om Giri pasti akan mengajarimu semuanya." Anak itu dengan antusias menceritakan petualangannya. Ani bahkan tidak meliriknya. Ia memandikan, mengganti pakaian putranya, dan menyuruhnya ke kamar anak-anak. Ia sendiri pergi ke dapur. "Siapa itu Giri dan Ardi?" tanya Budi dengan tidak senang, mengikutinya ke dapur. "Di mana kau berkenalan dengan mereka?" "Giri teman sekelasku. Ardi putranya. Mereka yang mengundang kami berkemah." "Apollo Lina. Dan kau langsung setuju? Kau sudah gila, ya? Pergi dengan pria asing, membawa anak, tanpa memberitahuku apa-apa." "Aku tidak wajib melapor padamu," jawab Ani dengan dingin. "Kau pergi dengan anakku dan bahkan mematikan telepon." Pria itu marah. "Apa yang harus kupikirkan?" "Aneh." Istrinya meliriknya sekilas. "Dulu kau tidak pernah peduli. Selama seminggu ini, aku khawatir. Kau pikir aku tidak punya hati? Kau khawatir. Itu sesuatu yang baru." Ani tertawa terbahak-bahak. "Seharusnya kau khawatir lebih awal. Aku sangat ragu apakah kau benar-benar peduli dengan ketidakhadiran kami. Pada Jumat malam, kau tidak memikirkan kami. Saat itu kau sedang bersenang-senang dengan teman-teman dan pacar-pacarmu. Apa tuntutanmu padaku? Kau kan tahu kita punya tradisi? Kenapa kali ini kau bertingkah? Membuat permainan konyol dengan panci. Meninggalkan anjing padaku. Kau tahu dia buang air di rumah dan aku harus membersihkannya.
Kupikir antara kita semuanya sudah sangat jelas sejak awal. Kau menerima syarat-syaratku. Ya, aku menerimanya. Ani menghela napas berat. Karena saat itu aku tidak punya pilihan lain. Aku berharap seiring waktu kau akan dewasa, melepaskan pertemuan Jumatmu. Aku salah, kau tidak berniat mengubah apapun dalam hidupmu. Kenapa harus mengubah sesuatu? Budi bingung. Aku sudah puas dengan semuanya. Kupikir kau juga puas. End of trying. Aku sudah muak. Muak menjadi penurut yang diam-diam menanggung perselingkuhanmu. Setiap Jumatmu menjadi hitam bagiku. Kau tidak pernah memikirkan apa yang kurasakan saat kau tidak ada di sampingku. Bagaimana rasanya duduk di rumah dan tahu bahwa kau sedang mencari hiburan di pelukan wanita bayaran? Berapa banyak air mata yang tumpah pada hari-hari ketika kau tidak pulang? Apa kau tidak pernah memikirkannya? Tapi aku mengimbanginya dengan hadiah, kan? Aku tidak pernah datang dengan tangan kosong. Ia mengambil kotak dengan gelang itu dan melemparkannya ke meja. Kali ini aku membeli gelang. Buka, lihatlah. Lihat, aku bisa meminta maaf. Aku orang hidup, untuk apa hadiahmu? Ani bahkan tidak melirik gelang itu. Apa mereka bisa meredam rasa terhina? Kau menginjak-injakku. Aku berhenti menghargai diriku sendiri. Kau mengubahku menjadi barang, memperlakukanku seperti perabotan. Aku perlu memeriksa apakah aku berarti sesuatu dalam hidupmu. Kau tahu. Budi marah. Kau menghilang selama seminggu. Karena aku sudah muak menanggungnya. Aku memutuskan bahwa aku juga tidak salah jika bersenang-senang sedikit. Baiklah, sekarang kita impas. Kau memberiku pelajaran. Aku menyadarinya. Kau tidak mengerti apa-apa. Tapi aku mengerti. Apa yang kau mengerti? Aku mengerti bahwa aku tidak lagi mencintaimu. Dan aku ingin bercerai. Bercerai? Kau sudah gila? Kita sudah bersama bertahun-tahun, Ani. Suami itu meraih tangannya. Lihat aku. Kita punya keluarga. Kenapa harus bercerai? Ya, kita bertengkar. Di semua keluarga hal itu terjadi. Tapi itu bukan alasan untuk menghancurkan semuanya. Kita kan baik-baik saja. Kau mau, kita bisa pergi berlibur ke suatu tempat. Ke laut. Kau mau. Kita belum pernah ke laut. Atau mungkin ke luar negeri? Atau ke desa. Sewa rumah selama seminggu, berdua saja, Yuda kita titipkan pada mertua. Setuju? Budi, kau benar-benar tidak mengerti. Aku tidak mau hidup denganmu. Aku sudah memutuskan. Kami dengan Yuda akan pergi darimu. Tunggu. Ketika Budi menyadari bahwa istrinya bersungguh-sungguh, ia menjadi sangat gugup. Aniku, aku dengan caraku sendiri mencintaimu. Ya, mungkin tidak sepanas cintamu padaku, tapi Yuda adalah segalanya bagiku, kau mengerti. Aku tidak mau berpisah dengannya. Aku seorang ayah dan juga punya hak untuk ikut serta dalam pendidikannya. Dia adalah hal termahal dalam hidupku. Aku tidak akan merampas ayah dari anakku. Kau bisa bertemu dengannya kapanpun kau mau. Hanya saja, sepertinya kau akan melupakannya begitu kita menutup pintu apartemen ini. Kalian mau kemana? Suami itu dengan putus asa mencoba mencari argumen yang meyakinkan untuk menahan istrinya. Di sini rumah kita. Kita menatanya bersama. Kenapa harus menghapus semuanya? Aku tidak pernah menolak apapun darimu. Membelikan apapun yang kau inginkan. Ani, kau mau? Aku akan membatalkan pertemuan Jumatku. Ia menatap istrinya, meletakkan tangan di dada, dan dengan sungguh-sungguh berjanji, mulai bulan depan, aku akan menjadi suami teladan. Kau tidak akan membatalkan apapun? Wanita itu tersenyum sedih. Selama 5 tahun aku sudah terlalu mengenalmu, karena itu aku tidak percaya satu kata pun darimu. Mungkin untuk sementara waktu kau akan tenang, mungkin. Tapi kemudian kau akan menemukan cara untuk kembali ke hiburan lamamu. Aku tidak mau mempertaruhkan nasib lagi. Kau benar, sesuatu harus diubah dalam hidup. Aku siap, Ani. Tolong jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Ini pasti karena pria itu, teman sekelasmu. Kau kan sama sekali tidak mengenalnya. Tapi aku tahu persis apa yang bisa kau lakukan. Aku berjanji akan berubah, Ani. Jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, kumohon. Aku sudah memikirkannya. Maaf,
Aku lelah dan ingin istirahat. Aku akan menyiapkan tempat tidur untukmu di ruang tamu. And Budi tidak percaya sampai akhir bahwa Ani akan berani meninggalkannya. Tapi pagi harinya, wanita itu mengemasi barang-barangnya dan datang bersama putranya ke rumah ibunya dan langsung mengajukan gugatan cerai. Sudah kubilang, budimu itu, Ibu Ratih mengomeli putrinya, aku tidak pernah suka, tapi kau tidak mau mendengarkan ibu. Mama, tanya Yuda. Apa kita akan pergi ke taman dengan Om Giri dan Ardi? Kau janji. Om Giri siapa lagi? Tanya ibunya sambil menatap putrinya dengan curiga. Giri, teman sekelasku. Kau lupa? Oh, begitu. Dia sudah menikah? Tidak, Duda. Anak-anak kami berteman baik di acara kemping. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke taman bersama. Itu bagus sekali, Nak. Wanita itu senang. Mungkin di sini kau akan mendapatkan sesuatu yang baik. Mama. Ani menegurnya. Aku masih menikah. Dan kau sudah menjodohkanku. Kalian akan segera bercerai, perhatikan Giri. Dia pria yang baik. Sebulan kemudian, Ani mendapatkan surat cerai. Giri mulai sering berkunjung. Ardi dan Yuda berteman baik dan diam-diam sudah berharap agar orang tua mereka menikah. Ani, yang punya pengalaman pahit dalam pernikahan, tidak terburu-buru untuk mengikat diri lagi dalam ikatan pernikahan. Tapi Giri gigih. Ani, nasihat Ibu Ratih padanya, kalian sudah 3 tahun pacaran, sudah waktunya meresmikan hubungan. Apa kau belum sadar bahwa Giri sama sekali tidak seperti suami pertamamu? Aku tetap takut. Kau mau menjaga anak-anak hari ini? Giri mengajakku ke restoran. Tentu saja, wanita itu menghela napas. Bersenang-senanglah. Giri dan Ani pergi ke restoran. Ada apa kau mengajakku ke sini? Tanya wanita itu. Mama tersinggung karena kita menolak makan malamnya. Ani? Pria itu menatapnya dengan tajam. Aku tidak akan bertele-tele. Aku tidak hanya mengajakmu berkencan. Ia mengeluarkan kotak beludru dari sakunya dan membukanya. Aku mencintaimu. Menikahlah denganku. And Karen. Di mata wanita itu muncul air mata. Aku mau, jawabnya sederhana, menerima cincin itu. Aku juga mencintaimu. Hanya saja aku punya satu syarat, tidak ada pesta mewah. Setahun kemudian, Ani melahirkan seorang putri untuk suaminya. Sedangkan Budi tidak lama bersedih setelah bercerai dengan istrinya. Dan pada salah satu hari Jumat, ia kembali pergi ke spa. But, teman-temannya menyambutnya dengan siulan, tawa, dan lelucon. Selamat. Kau telah bergabung dengan barisan para suami duda. Jangan khawatir, yang berat hanya awalnya. Nanti kau bahkan akan suka dengan kehidupan bujangan. Semua wanita sama saja, keluhnya pada teman-temannya, setelah mabuk berat. Apa yang kurang dari Ani? Aku kan melakukan segalanya untuknya. Tapi dia mencampakkanku, aku terlalu memanjakannya. Baru sekarang aku sadar. Seharusnya aku tidak terlalu memanjakannya, maka pikiran-pikiran buruk tidak akan muncul di kepalanya. Dia ingin kebebasan. Lupa di mana tempat wanita, dan aku akan memberitahu kalian, di dapur. Coba jelaskan padaku di mana keadilan? Dia ingin melarangku bertemu dengan kalian, teman-temanku. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tidak ada wanita yang akan berdiri di antara kita. Persahabatan pria sekuat baja. Tidak apa-apa. Suatu hari nanti dia akan sadar apa yang telah hilang darinya, hanya saja kasihan Yuda. Anak yang baik tumbuh bersamaku, dia membawanya pergi. Tapi aku tidak akan membiarkannya merampas anakku, aku masih bisa punya wanita lain. Tapi anakku hanya satu. Dan aku sangat mencintainya. Sekarang setiap Jumat, setelah puas bersenang-senang dan mabuk, Budi selalu memulai pembicaraan tentang betapa tidak tahu berterima kasihnya para wanita, dan menangis dengan air mata mabuk.